dugaan korupsi proyek BTS Virginia, Gita ya? Betul, bahkan dalam proses penyidikan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan mengaku sudah mengumpulkan uang hingga ratusan miliar rupiah dari sejumlah vendor yang mengerjakan proyek BTS. Ya, uang itu kemudian dialirkan ke sejumlah pihak untuk menghentikan proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Uang setara 27 miliar yang dibawa Magdir Ismail ini merupakan bagian dana untuk menghentikan proses hukum itu. Jadi lantas siapakah orang yang menyerahkan uang 27 miliar itu kepada Irwan Hermawan? Siapa pula pihak yang hendak disasar untuk membungkam kasus ini dengan dana puluhan miliar? Sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat petang Bapak-Bapak, kami juga sebetulnya turut mengundang Magdir Ismail selaku kuasa hukum dari Irwan Hermawan, tapi sayang sekali berhalangan untuk hadir. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Siap. Saya mungkin Halo, selamat petang. Yang lain-lain Oke. mewakili bos yang diangkat rakyat Indonesia. Saya melakukan pertanyaan pada Pak Ketut. Oke, nanti dulu, sebentar, tahan dulu. Sebentar, Bang Boyamin sabar dulu ya. Kita berangkat dari pertanyaan pertama dari kita dulu. Sebentar, sebelum kita nanti membahas ya soal inisial S itu, saya mau ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut, tadi uang senilai 27 miliar rupiah yang sempat dikembalikan oleh Magdir Ismail ini, saya biar clear ya Pak ya. Ini adalah bagian dari dugaan uang korupsi atau ini adalah uang yang digunakan untuk menghentikan perkara ini? Seperti apa penjelasannya? Jadi gini, pertama-tama kami meminta kepada Magdir Ismail untuk mengembalikan atau membawa uang pada saat beliau sedang diperiksa di Kejaksaan Agung karena statement beliau mendapatkan sejumlah uang berasal dari seseorang yang terkait dengan perkara BTS. Nah, itu yang pertama. Sehingga pada hari ini beliau datang ke Kejaksaan Agung di Gedung Bundar membawa uang yang sama yang beliau terima. Tetapi dalam proses pemeriksaannya beliau tidak menyampaikan sumber-sumber uangnya, asal-asal usul uangnya dari mana dan untuk kepentingan apa. Akan tetapi kalau saya lihat tadi apa yang statement dari Pak Magdir Ismail bahwa ada dua hal yang saya garis bawahi, bahwa uang tersebut diberikan untuk kepentingan dari untuk membantu dari Herman Hermawan. Kemudian penyerahan uang tersebut dalam kapasitasnya beliau sebagai pengacara Herman Hermawan. Nah, ini perlu kami dalami selanjutnya seperti apa ke depannya. Oke, sebentar, saya harus tekankan dulu. Kalau untuk membantu Irwan Hermawan artinya apakah Kejagung membuka opsi bahwa ini adalah bagian untuk menghentikan proses hukum ini atau seperti apa Pak Ketut? Oh tidak, kalau untuk Herman Hermawan status yang bersangkutan kan sudah sebagai terdakwa Oke, di persidangan. artinya Anda membantah ya bahwa kalau ini tidak memang untuk betul menghentikan kasus sumber-sumber ya? itu. Oh tidak, tentu kita justru akan mencari lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi dari mana sumbernya untuk kepentingan apa uang ini sebenarnya. Nah ini kan rumor yang beredar bahwa Irwan Hermawan ini mengumpulkan sejumlah uang sebanyak 243 miliar ini untuk kepentingan penghentian suatu proses penegakan hukum yang ada di penegak hukum. Akan tetapi proses ini kan sudah berjalan, sudah sampai 6 orang jadi terdakwa dan 2 orang sedang kita dalami sudah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung seperti itu. Oke, Pak Ketut, ini kan sampai sejauh ini proses masih berjalan. Pak Magdir Ismail juga tadi sudah menjalani pemeriksaan, tapi sempat disebutkan juga Pak Magdir sempat mengatakan ada inisial S. Ini sudah ada informasi siapa sebenarnya inisial S yang dimaksud? Apakah ini juga ada kaitannya Pak dengan penerima aliran dana dari Irwan Hermawan? Oleh karena yang bersangkutan tidak secara terbuka menyebut inisial S ini, ya kami meminta yang bersangkutan di mana penyerahan uang itu dilakukan. Sehingga pada saat ini juga kita lakukan suatu penggeledahan di kantor Pak Magdir Ismail untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai siapa yang terkait dengan penyerahan uang ini yang berinisial S ini. Nah, kita segala upaya kita lakukan ya seperti uang yang diserahkan pada hari ini nanti kita mungkin melihat dari follow the money-nya, dari mana sumber uangnya, mungkin seri uangnya kita akan cek ya. Termasuk tadi follow the suspeknya itu kita juga kejar melalui mungkin penyerahan itu bisa direkam melalui alat bukti elektronik lainnya seperti itu. Tapi tidak dikejar Pak. Kan ini Pak Magdir kan sudah menyebutkan ada inisial S. Ini sejauh ini seperti apa pemeriksaannya? Dari S ini Pak Magdir mengatakan namanya ini siapa? Justru itu yang tadi disebut oleh Pak Magdir itu S itu hanya bukan inisial, ada nama ya, tetapi latar belakang dan asal usul yang bersangkutan tidak diketahui. Karena Pak Magdir ini juga bukan orang yang menerima langsung, tetapi diterima oleh saudara Andika, partner hukumnya beliau
di kantor, sehingga kita periksa juga saudara Handika pada saat itu. Ya pada saat itu saudara Handika juga yang menyampaikan orang yang berinisial S ini hanya seseorang yang dari pihak swasta, dan ini yang kita dalami terus. Oke, itu masih di dalam ya. Saya mau geser deh kalau gitu ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, ada data tidak yang dimiliki oleh Bang Boyamin soal pengembalian uang 27 miliar rupiah ini? Ini mungkin pertanyaan pertama saya adalah apakah bagian dari upaya untuk menghentikan proses hukum yang saat ini tengah berjalan, atau ini bagian dari korupsi saja, atau bagaimana sebetulnya? Sebelum ke sana, saya host yang diangkat rakyat mau tanya ke Pak Ketut. Dalam penggeledahan itu apakah di copy CCTV kantornya Pak Magdir Ismail? Itu aja yang utama dulu sebelum kemana-mana. Memang ada apa? Di CCTV itu ada apa, Bang Boyamin? Lah kan ada wajah orang yang datang, yang S tadi. Kalau itu ketemu wajahnya, direkognisi dengan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, langsung dicari wajah itu gampang. Sekarang alat di Kementerian Dukcapil itu, Dirjen Dukcapil itu sudah kayak FBI. Wajahnya Vita Gita itu meskipun tidak ada nama, dipoto, dicocokkan di sana. Oh, ini paling enggak ketemu 5 orang, yang ini nih. Itu mirip-mirip begitu. Jadi makanya itu kalau CCTV itu belum di-copy atau disita gitu ya, berarti kan penggeledahan hanya menurut saya, mohon maaf, ini itu tidak serius gitu loh. Itu yang utama dulu, yang biar dijawab Pak Ketut dulu kita. Ya, oke. Sebelum nanti kita tanyakan Saya kepada jawab Pak ya, Mbak Ketut, Vita, ini gimana? Mbak Gita, biar Oh ya udah, penasarannya. oke, silakan. Pak Ketut, boleh dijawab. Saya jawab aja biar penasarannya Pak Boyamin juga terjawab ini. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kami akan menggunakan follow the money. Follow the money itu akan terkait dengan uang diserahkan pada saat ini, nomor serinya berasal dari mana, karena yang diserahkan adalah 1,8 juta US dolar. Tentunya ini akan kita lacak sampai sejauh mana sumber uang ini ya. Biasanya uang yang beredar itu pakai nomor serinya biasanya di mana disebarkan, kepada siapa, ini biasanya cepat kita lihat, dan siapa paling pertama kali yang mengambil uang ini. Yang kedua, tadi saya sudah singgung follow the suspect ya. Pak Boyamin mungkin agak batuk jadi nggak dengar gitu, seperti itu ya. Jadi itu sudah kami jelaskan yang namanya follow the suspect. Kenapa kita ketika mendapatkan suatu informasi pemeriksaan dari saudara Magdir Ismail bahwa penerimaan sejumlah uang itu ada di rumahnya, pada saat itu kita lakukan pengejaran dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan kantor daripada saudara Ismail. Ya, tentunya dalam rumah tersebutlah yang kita lihat adalah tadi barang bukti elektronik yang tadi saya sampaikan. Oke, berarti CCTV itu Mudah-mudahan sudah tidak hanya CCTV, tapi sebentar, bisa juga Pak Ketut, dalam bentuk HP dan saya sebagainya. harus pastikan dulu, artinya Pak Ketut menyampaikan bahwa betul CCTV itu sudah dikantongi oleh Kejaksaan Agung ya Pak ya? Singkat saja sebelum kita jeda. Ini proses penggeledahan masih berjalan pada hari ini. Proses penggeledahan masih berjalan pada hari ini ya. Mungkin itu salah satu target yang dicari oleh teman-teman dari penyidik. Oke, nanti kita bahas lagi. Oke, boleh ditahan dulu Bang Boyamin karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.